Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fahru Rozi sebagai dosen pembimbing baik PPL minor maupun PPL mayor serta teman-temanku semua yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan PPL Mayor ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat serta salam, marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Alhamdulillah. Nah teman-teman, alhamdulillah sampai hari ini kita masih dalam keadaan Islam, kita masih dalam keadaan iman, kita masih dalam keadaan ihsan. Islam sendiri adalah agama yang sempurna, agama yang begitu sempurna untuk seluruh umatnya, umat muslim terutama. Nah, agama Islam adalah agama yang telah mendapatkan jaminan pertolongan dan kemenangan dari Allah Ta'ala bagi siapa saja yang berpegang teguh dengannya dengan sebenar-benar Islam. Nah, ini sudah disebutkan dalam surah As-Saff ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Yang artinya adalah dialah Allah, zat yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan di atas seluruh agama-agama yang ada, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Nah, secara umum, dapat dikatakan bahwasanya Islam memerintahkan semua akhlak yang mulia dan melarang akhlak yang rendah serta hina. Islam memerintahkan segala macam amal soleh dan melarang segala amal yang jelek. Ini juga sudah termaktub dalam Al-Quran, surah An-Nahl. Bunyi surahnya adalah Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan berbuat ihsan dan memberikan nafkah kepada sanak kerabat, dan Allah melarang semua bentuk perbuatan keji dan mungkar serta tindakan melanggar batas. Allah mengingatkan kalian agar kalian mau mengambil pelajaran. Ini sudah termaktub dalam surat An-Nahl ayat 90. Nah teman-teman, saya mau sedikit cerita. Ketika saya masih menjadi seorang santri, suatu ketika ada salah satu ustadz saya yang sedang berceramah gitu ya, memberikan sebuah mauidhah hasanah. Nah beliau membahas kitab Hal Yaumuka Islamiyun gitu. Kitab itu artinya adalah apakah hari-harimu sudah islami begitu. Nah di dalam kitab itu ada kurang lebih 70 pertanyaan yang bisa kita jawab gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu mengandung amalan-amalan dalam keseharian kita gitu. Jadi dalam sehari kita tuh sudah melakukan amal perbuatan apa. Nah itu di dalam kitab itu ada 70 pertanyaan gitu. Nah waktu itu ustadz saya tuh membacakan satu soal demi soal gitu. Terus beliau membacakan kitab tersebut dan kita harus menjawabnya, tapi dijawabnya dalam hati gitu. Nah saya akan coba bahas dari soal-soal tersebut dan kita relevasikan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah pertama itu ada pertanyaan hal taqulu adkarul istaiqad minan naum wa tatbiqus sunnah fi farqil wajhi ba'dal istaiqad. Apakah kamu membaca doa setelah bangun dari tidur dan menerapkan sunnah dalam membasuh wajah ketika bangun? Nah pertanyaannya itu. Jadi coba kalau misalnya kita bangun dari tidur, hal pertama apa sih yang kita lakukan gitu?
Apakah kita ngecek HP, atau kita matikan alarm, atau kita langsung berdoa gitu? Silakan dijawab dalam hati teman-teman masing-masing. Jadi Islam kan sudah mengatur semuanya dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi gitu ya. Ketika kita bangun ada amalan yaitu membaca doa bangun tidur. Doanya adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang artinya Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana yang telah membangunkan kami, ba'dama amatana, setelah kami menidurkan kami, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kami akan dikembalikan atau dibangkitkan. Nah, doa ini juga sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari gitu, insya Allah sahih. Terus tadi apakah sudah menerapkan sunnah dalam membasuh wajah ketika bangun? Nah, itu ketika kita bangun dari tidur, setelah kita membaca doa, sebaiknya kita ke kamar mandi. Nah, itu sebenarnya sebelum basuh wajah, seharusnya kita mencuci tangan dulu sebelum kita melakukan wudhu dan lain sebagainya. Kenapa mencuci tangan? Karena ketika tidur kita tidak tahu posisi apa yang sebenarnya kita lakukan ketika tidur gitu. Jadi asalnya memang kita basuh tangan dulu 3 kali, baru nanti cuci muka dan berwudu dan lain sebagainya. Terus ada pertanyaan kedua, hal tadbiqu sunnah bidukhulil khala bil yasar wa dzikru qabla dukhulil khala wa hal takhruju bil yamin wa taqulu dzikrul khuruj minal khala. Artinya apa? Artinya, apakah kamu menerapkan sunnah dengan masuk ke kamar mandi menggunakan kaki kanan serta membaca doa masuk kamar mandi dan keluar dari kamar mandi menggunakan kaki kiri dan membaca doa keluar dari kamar mandi. Nah, ini sepele banget ya teman-teman. Karena sempurnanya Islam, semua kegiatan kita itu udah ada doanya gitu. Dari mulai mau makan, mau masuk kamar mandi, mau pakai baju, lagi ngaca, semuanya juga ada doanya. Nah, ini juga sepele tapi bisa jadi juga terlupakan gitu. Jadi ketika kita masuk kamar mandi, karena kamar mandi adalah tempat yang kotor, maka kaki yang kita gunakan adalah kaki sebelah kiri. Beda lagi kalau kita mau masuk ke masjid. Kalau masjid adalah tempat yang suci. Jadi kaki yang kita gunakan pertama kali menginjak itu adalah kaki sebelah kanan. Nah, itu hal-hal sepele yang sebenarnya juga menjadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ketika kita masuk kamar mandi menggunakan kaki sebelah kiri, kemudian kita baca doa. Doanya teman-teman masih hafal kan? Jadi doanya ketika masuk kamar mandi adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Karena kita ketahui bahwa kamar mandi adalah tempat yang kotor, tempat bersemayamnya setan, maka usahakan kalau kita mau masuk kamar mandi, membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pun ketika kita keluar dari kamar mandi, karena tadi masuk pakai kaki kiri, kita keluar pakai kaki kanan. Kemudian membaca doa, Gufronaka, yang artinya, ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu, gitu. Terus kemudian ketika kita sudah bangun tidur, baca doa, ke kamar mandi, kemudian ketika kita wudhu, teman-teman pasti sudah paham ya, kemudian melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah ini misal kita melaksanakan sholat fajar, yaitu sholat qobliyah subuh. Seperti yang teman-teman ketahui, fadilah sholat fajar itu Masya Allah luar biasa. Teman-teman sudah tahu kan bahwa sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dalilnya gimana? Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat sholat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah. Dunia aja udah Masya Allah sekali, ini seisinya. Betapa kayanya orang yang selalu melaksanakan sholat fajar. Nah, setelah sholat fajar, kemudian kita melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, masih ada dzikir. Jangan sampai lupa, jangan gara-gara ngantuk ya. Biasanya mahasiswa
Udah bagus tuh sholat subuh tepat waktu, habis tuh langsung tidur karena ngantuk, malamnya begadang. Naudzubillah. Jadi kalau bisa amalan-amalan pagi, amalan-amalan yang sudah dicontohkan Rasulullah, coba kita terapkan ya. Dari setelah subuh dikir, kemudian baca Quran, kemudian baca dikir pagi, nanti ketika asar baca dikir petang gitu. Untuk apa kita baca dikir pagi sama dikir petang? Untuk menjaga diri kita, untuk mempermudah mengabulkan hajat-hajat kita gitu. Terus kemudian ada sedekah subuh gitu. Ketika kita sudah selesai dikir, sudah selesai berdoa, baca Quran, baca dikir pagi gitu. Usahakan untuk bisa melaksanakan sedekah subuh gitu. Jadi sebenarnya apa sih bedanya sedekah subuh dengan sedekah-sedekah yang lain? Nah, ketika kita melaksanakan sedekah subuh, ada yang mengatakan bahwa sedekah subuh adalah sedekah yang terbaik gitu. Kenapa terbaik? Karena ketika subuh, malaikat itu mendoakan orang-orang yang sedang bersedekah gitu. Jadi Allah menurunkan malaikat untuk mendoakan orang yang sedang bersedekah. Malaikat itu bilang, Allahumma a'ti muntiqa khalafa. Ya Allah, ganti yang lebih baik bagi yang infak di subuh hari gitu. Kalau bisa, ketika kita melaksanakan sedekah subuh, itu dalam pas udah masukin, kita sebutkan hajat kita gitu. Misal, ya Allah, dengan berkah sedekah ini saya pengen buat cepat dapat pekerjaan misal. Jadi apa yang jadi hajat kita sampaikan aja ketika kita sudah masukkan sedekah kita dalam kotak itu. Jadi sedekah subuh itu nggak harus kita nyari orang lain siapa yang bisa disedekahin, itu enggak. Jadi sedekah subuh itu bisa kita bikin kotak amal, atau dari botol juga bisa, atau dari celengan, atau dari manapun juga bisa. Nah teman-teman nanti ketika subuh kan udah siap tuh kotak amalnya, jadi tinggal misal ambil berapa dimasukkan, kemudian hajatnya disampaikan gitu. Terus ketika kita sudah bisa istiqomah melakukan itu, insya Allah Allah akan mengabulkan seluruh hajat kita. Amin Allahumma amin. Terus kemudian setelah sedekah subuh ada kan biasanya sarapan ya kalau pagi-pagi. Nah usahakan kita bisa menjaga makan dan minum yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Kenapa kita harus menjaga makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita? Karena setiap makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu kan akan membentuk segumpal daging, yang mana itu akan jadi sumber aktivitas kita, sumber energi dan lain sebagainya. Ketika kita makan makanan yang haram, itu kan akan daging kita terbentuk dari makanan yang haram. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kalau bisa kita makan dari makanan yang halal. Ini ada cerita menarik dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Nah, Abu Dujanah radhiyallahu anhu ini adalah sahabat Nabi dari kabilah Khazraj. Nah, beliau syahid dalam perang Yamamah. Jadi Abu Dujanah itu kan selalu terburu-buru pulang tanpa mengikuti doa pada sholat yang dipanjatkan Rasulullah gitu. Nah, melihat gelagat ini Rasulullah mencoba meminta klarifikasi pada Abu Dujanah gitu. Rasulullah tuh nanya ke Abu Dujanah gitu, mengapa setiap kali kamu terburu-buru pulang dari jamaah subuh? Apakah engkau tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga tidak pernah menungguku selesai berdoa gitu? Ada apa? Tanya Nabi. Jadi Nabi klarifikasi gitu. Abu Dujanah, kok kamu cepet-cepet tuh kenapa gitu? Apa kamu nggak punya hajat sama Allah kok sampai kamu tuh nggak sempat ngaminkan doaku gitu? Karena buru-burunya Abu Dujanah, jadi kayak Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung pergi gitu. Nah Abu Dujanah tuh menjawab, begini Rasulullah, kata Abu Dujanah melalui ceritanya. Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang. Nah, dahannya itu menjuntai ke rumah kami. Setiap kali angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu saling berjatuhan dan mendarat di rumah kami gitu. Jadi kalau misalnya di malam hari itu ada angin, kurma itu pada jatuh. Karena dahannya itu menjulang di rumahnya Abu Dujana, otomatis kan jatuhnya ke depan rumahnya Abu Dujana. Kemudian Abu Dujana itu melanjutkan ceritanya lagi.
Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan gitu, kurang makan. Nah, saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat, mereka makan gitu. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang. Sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Jadi Abu Dujana tuh cepet-cepet pulang buat ngambilin kurma sebelum anaknya makan gitu, karena anaknya kan kelaparan. Jadi kalau misalnya bangun tidur karena lapar, misal lihat sesuatu yang bisa dimakan langsung dimakan gitu. Terus Abu Dujana tuh udah kan pernah pernah nemuin anaknya tuh langsung makan gitu ya, pakai mata kepalanya Abu Dujana sendiri. Terus dia habis mungut yang kurma yang udah jatuh tadi, terus Abu Dujana tuh ngeliat. Pas ngeliat itu, Abu Dujana langsung jari-jari tangannya itu dimasukkan ke mulut anak itu gitu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anaknya nangis gitu. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air mata karena sangat kelaparan. Jadi kayak, ya Allah, aku tuh udah lapar gitu. Sekalinya aku makan kurma, kenapa diutahin gitu. Kayak diambil lagi sampai disogok gitu ya ibaratnya. Mohon maaf sebelumnya. Biar makanan itu keluar lagi. Terus si Abu Dujana tuh bilang ke anaknya, "Wahai anakku, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Nah, terus karena dengar penjelasan Abu Dujana itu, Rasulullah sampai menangis gitu. Betapa Masya Allahnya Abu Dujana yang berusaha sedemikian rupa untuk menjaga semua makanan yang masuk ke dalam perut keluarganya, ke dalam perut anak dan istrinya itu agar yang halal gitu. Sampai ada yang haram pun beliau sampai segitunya gitu, sampai dikeluarkan lagi gitu. Alhamdulillah, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga Allah mempermudah kita dalam melakukan kebaikan. Amin. Burung merpati, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.